in the great hall of the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Pertamina Online Learning and Service atau POLS edisi hari ini, Rabu 12 Juni 2024. Terima kasih kepada semua Sobat POLS yang hari ini sudah ikut bergabung mengikuti sesi POLS kali ini. Pastinya kami akan terus berupaya membagikan energi positif melalui budaya sharing knowledge di lingkungan Pertamina Group. Izinkan saya, Mai Salina, dari Perusahaan Gas Negara, Sales and Region 2, Jawa Bagian Barat, untuk menjadi moderator POLS pada siang hari ini. Karena program ini merupakan program kolaborasi antara Agent of Change Holding Gas dan Pertiwi, maka setiap bulannya event akan dilaksanakan secara bergantian. Dan untuk seri keempat pada hari ini, yang menjadi host adalah Perusahaan Gas Negara, Sales and Region 2, Jawa Bagian Barat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada PGN SOR 2 untuk kesediaannya menjadi host pada kesempatan kali ini, termasuk dukungan yang luar biasa dari tim Pertamina Corporate University, sehingga acara hari ini bisa berjalan dengan baik. Sobat POLS dimanapun berada, pada siang hari ini telah bergabung bersama kita yaitu Kakanda Andika Diskartes. Selamat datang, Kakanda Andika. Halo, selamat datang juga. Sebagai highlight, Sobat POLS, Kakanda adalah seorang finance advisor dan CEO dari Mahameru Group, yang detailnya nanti akan kita lihat di dalam CV beliau. Hari ini, beliau akan membahas, mengupas topik yang sangat legend tentunya untuk semua Sobat POLS yang ada bergabung pada siang hari ini. Apakah itu? Tentunya temanya sesuai dengan judul hari ini, bonusku kayak mantan, cuman mampir doang. Hari ini Kakanda akan mengupas habis rahasia memanfaatkan dana lamsam secara optimal. Gitu ya Kakanda ya? Oh, kita nggak bahas mantan ya? Nggak bahas mantan. Okay. Bahasnya dana lamsam. Oke, syukurlah kalau gitu. Tak kenal maka tak sayang. Berikut ini kami akan sampaikan CV dari Kakanda Andika terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa sambil lihat di layar. Oke. Kakanda Andika ini adalah CEO dari Mahameru Group yang bergerak di bidang finance tentunya.
Dan beliau lulusan dari STAN Jakarta yang kemudian melanjutkan pendidikannya di Alfi Perbanas dan mengambil masternya di Universitas Mercu Buana. Kalau angkatannya berapa nanti boleh ditanya langsung, yang pasti high quality ya, gitu ya. Oke teman-teman, Sobat Pos, kita akan masuk ke dalam kegiatan inti pada hari ini, di mana hari ini Polsnya akan dikemas dalam bentuk semi podcast. Jadi kita dalam waktu kurang lebih 2 jam, kita akan ngobrol-ngobrol seru, tapi nanti tentunya ada paparan dari narasumber, dan kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Jadi teman-teman boleh menyiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya di dalam chat yang ada di dalam post kali ini. Jangan lupa formatnya adalah nama underscore fungsi underscore pertanyaannya apa, gitu ya. Nama underscore fungsi underscore pertanyaannya. Nanti dari panitia akan memilih pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Nah, untuk kesempatan kali ini, bagi para penanya yang beruntung akan mendapatkan t-shirt eksklusif seperti yang kami pakai hari ini, dress code-nya, untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Jadi teman-teman silahkan bertanya, isi di chat box, jangan malu-malu dan banyak-banyak bertanya. Dan sebagai informasi tambahan, dalam POLS, learning hours akan bertambah 3 jam untuk learning hour dalam POLS kali ini. Oke, tanpa mengulur waktu, kepada Kakanda Andika Diskartes, dipersilahkan menyampaikan paparannya terlebih dahulu. Oke. Silahkan teman-teman, kita sama-sama menyimak rahasia memanfaatkan dana lamsam secara optimal. Oke, bisa minta tolong untuk diperlihatkan yang sudah saya siapkan. Materinya boleh ya. Oke. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu, ya. Apa itu learning hours? Learning hours itu jadi semua perwira di Pertamina Group yang ikut dalam kegiatan sharing, dalam pelatihan, kita punya jumlah jam learning hours, belajarnya tuh berapa banyak sih, itu ada KPI-nya tiap tahun. Satu orang tuh punya target berapa, dia harus memenuhi KPI itu. Kayak di kampus ya? Mirip-mirip begitu ya. Oke. Ya, jadi selamat siang semuanya, teman-teman sekalian. Terima kasih untuk PGN yang meminta saya untuk sharing di sini terkait dengan financial planning ya. Dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita diskusi ya, karena ternyata banyak sekali case yang saya hadapi juga berkaitan dengan duit yang datang tiba-tiba gitu, dalam jumlah yang nggak sedikit gitu. Ya. Oke, jadi temanya optimalisasi bonus lamsam. Minta tolong untuk di next. Ya, sebelum saya ngobrol lebih panjang ya, saya akan tekankan ini terlebih dahulu. Karena basic principle dari financial planning adalah piramida ini. Gitu. Ini yang sesusah apapun case yang saya hadapi. Karena sampai sekarang juga saya masih handle klien, meskipun kalau sekarang sangat selektif karena nggak semua klien bisa saya ambil. Sebulan paling 1 atau 2 klien saja. Banyak banget soalnya ya. Ya, kalau dulu saya lumayan banyak, cuman saya off, kemudian sekarang saya lebih fokus untuk ngurusin bisnis. Jadi ya sebisanya aja yang bisa saya terima gitu. Karena saya harus main-main juga, saya harus traveling, saya harus menghibur diri sendiri gitu. Saya harus party gitu kan. Jadi gitu. Tapi dari semua case, piramida ini adalah piramida penyelamat. Saya bisa bilang seperti itu ya. Dan ini adalah yang paling simple dan bisa ditelan oleh hampir semua level masyarakat di semua level keuangan gitu. Sebelum kita bicara soal bonus optimization-nya, saya harus ingatkan bahwa dalam financial planning, basic prinsipnya adalah debt management. Gitu. Sebelum kita ngomong investasi, asuransi dan lain sebagainya, bonus dan lain sebagainya, debt management, oke? Debt management bukan berarti orang yang zero debt, tetapi orang yang bisa memanage debt-nya. Kan gitu ya? Ya. Karena hampir di semua grup besar, perusahaan besar, mereka juga ada debt-nya, tetapi ada orang yang ngerti how to manage gitu loh. How to manage their debt gitu. Setelah itu kita akan ngomongin soal emergency fund, dana darurat sama asuransi, itu ada di level setelah debt management.
Di atasnya lagi baru kita bicara soal investasi dan saving, ya. Kemudian ada yang paling top tiers adalah apresiasi, mengapresiasi diri sendiri, mengapresiasi apa sih yang telah dia kerjakan selama ini gitu. Kebanyakan orang ya lupa tentang apresiasi. Ketika mereka pensiun, aduh, kayak gue udah puluhan tahun kerja ngumpulin duit, nggak ngerti cara apresiasi dan itu berbahaya. Tiba-tiba aja duitnya langsung gone. Gitu. Makanya apresiasi ini penting untuk apa? Untuk belajar menikmati uang. Ternyata menikmati uang aja perlu belajar gitu ya. Tapi sebetulnya itu adalah udah masuk ke alam bawah sadar kalau udah dijadikan habit. Gitu loh. Jadi konsep dari financial planning adalah sesimpel ini sebetulnya. Oke. Nah, ini saya bagi beberapa step ketika kita bicara soal bonus ya, karena saya tahu ini adalah bulan-bulannya bonus ya, dan saya harap bahwa apa yang kita bahas di sini akan bisa berguna langsung gitu. Oke. Next slide. Nah, mungkin ini teman-teman sekalian baru dengar pertama kali ya, bahwa dalam financial planning ada satu step, yaitu do nothing. Gak usah ngapa-ngapain. Gak usah ngapa-ngapain. Gitu. Mungkin terlihat konyol atau aneh gitu ya. Tetapi percayalah bahwa Warren Buffett, orang terkaya di dunia investasi, juga melakukan do nothing. Karena kalau kita pernah lihat ya, beberapa waktu lalu ada kompetisi yang unik di Solo. Kalau pernah lihat, yaitu kompetisi apa? Kompetisi tidak melakukan apa-apa. Iya, Ya, ada itu. Dan itu adalah kompetisi yang dilombakan di beberapa negara lain. Oke, saya tidak ngomongin kompetisi itu, tetapi saya mau bilang bahwa do nothing dalam konteks yang pas itu perlu gitu. Dalam konteks ini, dalam konteks bonus, terutama untuk orang-orang yang gatel, ya, gitu ya, gatel, reaktif, yang nggak bisa diem gitu, yang nggak nyaman kalau tidak melakukan apa-apa, gitu kan. Saya yakin pada prinsipnya manusia itu banyak yang seperti itu, kan gitu. Contoh, Anda nggak bisa nih kalau nggak bisa kerja, kan gitu. Makanya Anda menjadi seorang karyawan yang berprestasi, gitu kan? Ya dong. Kalau nggak berprestasi nggak akan di sini, kan gitu. Kan gitu contohnya. Nah, do nothing ini seperti apa sih? Ketika kita terima bonus, biasanya orang udah mikir alokasinya ke sini gitu, ya kan? Kalau itu yakin bahwa itu memang betul-betul urgent, ya silakan. Tapi saya sarankan ini ya, sangat saya sarankan, ketika terima bonus, biarin dulu, ngendap dulu. Misalnya masuk ke rekening, ya udah diemin dulu. Itu untuk melatih apa? Untuk melatih bagaimana cara kita berpikir secara logis dan rasional. Ini nggak ada ilmunya, dalam buku-buku nggak ada ilmunya. Tetapi ketika saya bertemu banyak sekali klien, ini saya terapkan. Ketika you terima uang dalam jumlah besar, diem. Nggak usah aneh-aneh, diem. Kenapa seperti itu? Mikir dulu nih kita ya. Ya, kenapa seperti itu? Karena mayoritas karyawan tidak pernah merasakan uang sebesar itu dalam satu waktu. Sehingga mereka kaget. Ya kan? Makanya sering kita lihat orang kaya baru itu aneh-aneh. Karena mereka nggak biasa diterima duit banyak. Tiba-tiba dikasih rezeki sama yang maha kuasa kaya. Aneh-aneh. Ya kan? Nah, buat teman-teman yang sekarang menjadi staf di PGN, jadi karyawan, maka ini betul-betul saya tekankan bahwa do nothing itu penting, ya. Prinsip kita ketika kerja adalah, terutama dengan berhubungan dengan finansial ya, adalah never lose your money, jangan sampai kehilangan duit, ya kan. Sebagian besar orang itu kehabisan duit bukan karena mereka
bukan karena mereka jelek spendingnya misalnya. Itu memang ada, tapi nggak banyak. Sebagian besar karena banyak melakukan hal-hal yang tidak diperlukan, reckless, gitu loh, ceroboh. Orang kalau spending, paling spending boros, katakanlah nambah 2 juta, 3 juta gitu kan. Tapi kalau ceroboh, bisa puluhan, ratusan juta, dia salah. Kan gitu. Apalagi nih, kalau misalnya kita udah di fase pensiun, apa sih problem dari Bapak Ibu yang sudah di fase pensiun? Terima duit gede, ya kan? Banyak tuh yang nyamperin. Satu, orang yang mau pinjam duit, keluarganya. Dua, orang yang mau nawarin investasi. Tiga, orang mau nawarin bisnis, ya kan? Itu kan nggak terkontrol. Gitu loh. Makanya penting banget kita biasakan kalau terima uang dalam jumlah besar, do nothing dulu. Ya, do nothing dulu. Kalau misalnya nanti udah waktu 3 hari, seminggu, ya, mulai bisa berpikir secara logis, boleh gitu. Itu adalah hal yang harus dibiasakan dan bisa disampaikan ke kerabatnya, terutama untuk orang tuanya yang sudah pensiun. Itu coba diedukasi untuk do nothing ini, gitu. Nah, kita masuk ke step kedua. Next step, tolong. Nah, yang kedua adalah ini, basic priorities ya. Prioritas yang betul-betul basic. Artinya kalau tidak terpenuhi, itu akan mengganggu kehidupan kita, mengganggu kehidupan orang lain. Gitu. Kita tahu, kita kalau nggak makan, sakit, ya kan? 3 hari nggak makan masih hidup, tapi nggak enak badan. Sebulan nggak makan, kemungkinan meninggal dunia. Ya. Pernah nggak makan 3 hari? Nggak pernah, nggak kuat. Oh, saya pernah. Ya, non-stop. Oh. Ternyata kalau kembali ke basic priorities ini ya, ternyata kita semua itu memiliki hal yang sama. Kalau orang lain tidak bayar utang ke kita, kita tuh merasa nggak nyaman. Ya dong? Iya. Ya kan? Besar kemungkinan kita punya utang ke orang lain, kita nggak bayar, orang lain itu kan akan menilai kita secara negatif. Ya kan? Betul. Lingkungan, kemudian circle bisnis, ya kan, tetangga, wah ini orang ini bermasalah ini. Ya dong, bermasalah. Enggak deh, gua bantuin lagi, nggak usah lah. Ngapain gitu. Ya kan? Makanya, salah satu currency yang menurut saya sangat penting adalah reputasi. Basic priorities ini adalah menjaga reputasi kita. Menjaga nama baik kita, ya. Dan yang paling penting adalah menjaga kita dan keluarga kita. Meskipun ya bermasalah orang tuanya suka nggak bayar utang, tapi kalau terjadi sesuatu nih ya, meskipun berhubungan sama anaknya, orang lain susah percaya. Ah, paling buat judi online lagi. Kan gitu. Ah, paling buat pinjaman online lagi. Kan gitu. Nah, apa hubungannya dengan bonus? Ketika misalnya teman-teman di Pertamina Group ini sudah terima nih bonus, ya saya tahu pasti di atas rata-rata masyarakat Indonesia pada umumnya gitu. Amin. Gitu kan. Dan Anda memiliki tanggungan gitu ya. Tanggungan kepada siapapun itu. Selesaikan. Itu wajib untuk segera diselesaikan. Jangan pernah menahan hak orang lain ketika Anda mampu menyelesaikannya. Kan gitu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu di masa depan itu seperti apa. Ya. Sebisa mungkin kita itu tidak memiliki tanggungan. Makanya kayak kita berhubungan apalagi sama rekan kerja ya, sama rekan kerja atau sama families gitu.
Kalau kita bisa menyelesaikan apa yang jadi kewajiban kita, dan suatu saat ternyata kita membutuhkan bantuan, maka kita bisa terbantukan oleh itu, meskipun kita nggak minta ya. Gitu. Tapi reputasi adalah hal yang harus kita jaga baik-baik. Ini saya pelajari dari hampir semua investor-investor yang sudah senior, ya, bisnis yang sudah senior mengajarkan hal yang serupa. Ya, jagalah reputasimu seolah-olah ketika kamu akan hidup selama-lamanya, gitu. Jadi reputasi itu mahal. Saya lebih rela ketika saya kehilangan uang daripada kehilangan reputasi saya. Uang masih bisa dicari, tapi reputasi susah untuk dibalikan. Ya, kan gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman di grup ini saya yakin sudah memiliki asuransi ya, sehingga oke lah itu nggak perlu dipusingkan lagi. Tapi saya mau ajarkan satu hal, bahwa ada asuransi yang namanya, bukan asuransi sih, lebih tepatnya pegangan yang namanya dana darurat, yang sudah pernah dibahas pastinya. Tapi saya mau tekankan, jangan terlalu banyak dan cukup 6 kali spending, itu udah cukup. Kalau sekarang ternyata kalian belum pernah menyiapkan, maka sisihkan sebagian dari bonus itu, masukkan ke dalam emergency fund atau dana darurat tadi. Ya, dari sebagian bonus yang kalian terima, gitu. Nggak usah semuanya, nggak usah. Dan jangan lebih dari 6 kali, kenapa? Karena biar nggak banyak uang yang nganggur, gitu. Sayang, uang nganggur itu banyaknya itu sayang, gitu. Ya. Oke, step selanjutnya, next step. Jadi kita udah belajar soal basic priorities ya. Nah, di step ketiga ini, saya mau sharing tentang, masih berhubungan dengan debt tadi yang sedikit ya. Tolong di list utang-utang tadi dan dibayarkan sesuai kemampuan. Tetapi saya rekomendasikan, carilah yang berbunga paling tinggi dulu. Kalau misalnya tidak mampu untuk menyelesaikan semuanya. Berbunga tinggi dulu. Atau carilah mana yang paling hurts ke kita. Ya, selesaikan dari awal. Gitu ya. Kalau misalnya kamu punya 5 utang, maka bonus itu gunakan untuk cari, urutkan mana yang paling menyedot kamu, terutama dari sisi bunga. Habisi itu dulu. Gitu. Kalau bisa semuanya ya syukur, kalau nggak bisa ya itu caranya. Ya. Itu namanya avalanche method. Gitu. Di dunia financial planning itu biasa dilakukan ketika kita memiliki kelebihan dana. Gitu. Ya, jadi fokus ke debt-debt yang bunganya tinggi. Dan perhatikan maturity-nya atau jatuh temponya. Kalau udah mepet atau udah lewat ya itu juga jadi prioritas. Gitu. Oke, itu masih berhubungan dengan debt. Next. Nah, selanjutnya saya mau sampaikan ya, kita udah di level debt ini. Nah, yang poin keempat ini buat saya ini sangat penting ya, sangat penting karena ketika kita dalam kondisi yang sehat, maka fokus kita haruslah investment. Itu wajib. Buat saya gini ya, karyawan itu harus punya dua pegangan. Ya, kita dikasih 2 tangan, kita harus punya 2 pegangan untuk karyawan ya. Pertama pasti gaji tetap. Ya kan? Pertama pasti gaji tetap. Yang kedua ini boleh antara, jadi pilih ya, antara investasi atau punya kerjaan tambahan, side hustle. Oke. Gitu. Jadi 2 ini yang akan kita pegang. Anda boleh pilih, kalau nggak mau buka side hustle atau kerjaan tambahan, nggak masalah, tapi berinvestasilah. Gitu. Kalau nggak mau berinvestasi, pengennya bisnis, ya silahkan. Tapi harus ada di antara 2 tadi. Oke? Kenapa demikian? Karena gini, pertama adalah agar kita terbiasa untuk aktif. Kita kerja di perusahaan, kita tahu nih apa job desk kita setiap hari. Ya kan? Nah, kita mempelajari di luar itu, ya, secara tidak langsung membuat kita lebih aktif dan lebih kreatif. Baik itu investment atau bisnis sendiri, itu sama-sama. Gitu. Ya. Terus yang kedua adalah kita tidak tahu seberapa besar, seberapa mahal barang-barang yang kita butuhkan nanti. Kan gitu ya. Siapa yang menyangka harga emas 1,3 juta per
gram sekarang, kan gitu, ya kan? Siapa yang menyangka kalau harga aqua botol sekarang 1,5 liternya itu Rp5.000 sekarang, Rp5.000 sampai Rp6.000, ya kan? Siapa yang menyangka kalau harga bensin Pertamax bisa sampai 13.000 dan macam-macam, harga cabai sekian dan lain-lain gitu. Siapa yang menyangka kalau harga sekolah anak itu bisa puluhan juta, ya kan? Kita sekolah dulu mungkin harganya SPP 50.000 sebulan gitu ya. Sekarang les-lesan aja 2 bulan 1,8 juta. Itu karena saya baru buka tempat les jadi harinya segitu. Catat ya harganya segitu. Jadi pada intinya adalah masa depan itu mahal, bos. Itu saya bisa pastikan, masa depan itu mahal. Yang murah itu masa kini. Tapi jauh lebih murah masa lalu. Masa lalu, masa kini, oh iya masa dong. depan. Ya Siap. kan? Yang murah itu masa lalu, gitu kan. Maka masa lalu itu dilupakan saja. Karena murah. Ya, meskipun kita pelajari, kan gitu. Tapi kita harus fokus ke masa depan, ya kan. Makanya mantan ada di masa lalu. Kan gitu judul hari ini Pulse-nya ya. Iya, Pulse kalian. Oke. Nah, investment adalah seni untuk melihat masa depan. Kalau kita pernah belajar ya, semua ilmu ada kata-kata seninya kan gitu kan. Iya. Tapi betul, investment adalah seni untuk menjadi dukun. Jadi dukun. Iya, menjadi dukun. Kerjaan saya di kantor adalah memprediksi ya berapa perusahaan akan menghasilkan return di next kuartal. Kayak perusahaan ini nih, kita udah ada di kantor perkiraan kita. Untuk next kuartal nanti di laporan keuangan berapa triliun. Gitu. Nah, teman-teman semua, kembali ke 2 basic tadi ya, yang tentang investment dan membuka side hustle atau kerjaan tambahan gitu kan. Karena kita harus memprediksi ya, memahami dan mempersiapkan untuk masa depannya. Ini saya kasih contoh ilustrasi. Semakin cepat kita memulai, maka semakin sedikit biaya yang kita keluarkan. Kenapa? Ini relevansi dengan waktu. Ya. Ketika kita memulai sekarang, maka otomatis waktu kita itu semakin panjang dibandingkan kita mulai 5 tahun lagi. Ya dong? Katakanlah saya masa pensiun deh. Kita sekarang usia 30, kalau misalnya ada teman-teman yang usia 30 pensiun di 55 ya? 56. Oke, berarti 26 tahun lagi. Kalau Anda baru mulai di usia 40, berarti tinggal 16 tahun lagi. Ya kan? Modalnya jelas beda. Modal 30-an itu lebih murah daripada modal 40-an. Ya dong? Nah, tapi ini bukan berarti bahwa kalau kita usia 40, 50, kita telat, enggak. Enggak ada kata telat. Buat saya, telat itu hanyalah persepsi. Kita hidup di zona kita masing-masing. Tapi ketika kita diberi kesempatan, maka mulailah sekarang. Tentu, step 1 sama 3 itu harus sudah selesai. Yang tadi saya bilang. Oke. Setelah itu mulailah dari sekarang. Kenapa? Karena ada waktu yang harus kalian siapkan untuk error. Kalian harus kasih waktu untuk gagal. Ya kan? Impossible. Kalau orang bilang, sekali mulai langsung kaya raya. Impossible, bos. Impossible. Semua juga mau kalau begitu ya. Iya. Saya 15 tahun di pasar modal. 5 tahun pertama, saya nggak menghasilkan uang yang oke. Nggak menghasilkan uang yang oke. Bertahun-tahun saya di bisnis. Tahun-tahun awal, duit saya berantakan. Saya pernah bikin bisnis martabak, gerobak di Maling. Saya pernah bikin bisnis baju anak. Nggak laku-laku, yang lakunya sedikit. Akhirnya numpuk gitu. Jadi kita kasih waktu untuk diri kita gagal. Bahkan ketika sekarang kita udah matang, akan selalu ada challenge untuk gagalnya. Gitu. Kalau kita nggak memulai sekarang, ya, kamu gagalnya itu terakhir, kan gitu. Dan itu akan lebih susah. Karena waktunya tambah sempit. Waktunya tambah sempit, tekanannya makin banyak. Gitu. Ya, jadi
Pas kita mulai dari awal seperti sekarang ini, modal yang kita keluarkan itu akan relatif lebih sedikit dan waktu kita akan relatif lebih banyak. Gitu. Itu adalah logika sederhana. Gitu ya. Jadi apalagi kalau kita memiliki bonus sekarang yang kita mau terima gitu kan. Dan kalian dalam kondisi yang good, yang aman nih. Cap udah aman, setoran ke orang tua udah clear gitu ya. Kita benar-benar bonusnya itu aman ya kan. Saya udah bilang tadi, do nothing ya. Sambil siapkan plan untuk memulai investasi atau bisnis tadi. Alokasikan berapa? Setengahnya dulu. Setengahnya aja dulu. Jangan semuanya. Ya, 50% dari situ boleh. Nanti perlahan-lahan ditambahin gitu. Ya. Jadi kenapa? Karena biar kita terbiasa. Gitu. Nah, selanjutnya tolong. Terkait sama tadi ya, investasi dan pekerjaan tambahan tadi ya, side hustle tadi, di antara pilihan ini yang mana yang akan Anda pilih? Pasti banyak bertanya, kita mulainya dari mana ya? Kan gitu. Maka saya selalu bilang, kita itu memiliki circle of competence. Ini bukan kata-kata saya sendiri, ini adalah kata-kata dari almarhum Charlie Munger, which is beliau adalah partner dari Warren Buffett ya. Saya baca buku-buku beliau, buku beliau cuma dua sih, karena jarang menulis buku gitu. Tapi saya sering lihat beliau pas meeting di Berkshire Hathaway gitu ya. Nah, start dari circle of competence, artinya kamu itu mampunya di mana, kamu itu punya skill di mana. Jadi contoh, teman-teman di sini sangat paham bisnis oil and gas. Contoh simple, ya kan. Investasinya apakah di oil and gas? Ya enggak juga. Tapi kalau mau investasi katakanlah di saham, maka pelajarilah di circle oil and gas dulu. Terus melebar di circle pertambangan. Terus melebar lagi pertambangan plus perbankan. Terus melebar lagi pertambangan, perbankan sama transportasi logistik yang berhubungan dengan pengiriman pipa, pengiriman gas, pengiriman lain-lain. Jadi berputarlah dari circle of competence tadi. Gitu ya. Sama juga dengan bisnis. Kamu punya skill di mana? Nggak mungkin langsung buka bisnis gas, itu kayaknya sih nggak juga gitu kan. Tapi misalnya nih punya skill tentang website karena terbiasa ngurusin website. Ya udah jualan aja website gitu. Saya dulu suka dengan IT, suka dengan website. Ketika menjadi karyawan dan berbisnis, saya ngelakuin keduanya sekaligus. Saya juga jualan website pas era itu, bikin toko online pas era itu. Saya belajar coding. Saya bukan orang IT, tapi saya harus belajar tentang itu. Ya karena butuh banyak uang gitu kan. Gitu, butuh uang. Jadi saya pelajari banyak hal. Nah, poinnya adalah ketika kita tidak memahami atau tidak mempelajari, maka jangan naruh duit di situ. Kenapa? 100% duitnya hilang. Gitu. Karena nggak tahu bidang itu. Gitu. Iya, karena nggak tahu bidang itu, Anda nggak akan tahu ketika ditipu, Anda nggak akan tahu ketika bermasalah. Ya. Gitu. Ya. Jadi ketika kita tidak tahu apapun, jangan taruh duit di situ. Atau kamu akan berpikir sebagai seorang penjudi. Penjudi itu kan nggak tahu nih, kartunya akan apa nih, blackjack, straight, royal flush, kita nggak tahu. Kan gitu ya. Nah, sama, kalau sebuah bidang kita nggak tahu, ya jangan taruh duit di situ. Nanti mentalnya bukan mental investor atau pebisnis, tapi mentalnya mental penjudi. Dan itu berbahaya in the long run. Gitu. Habit dan mentalnya akan susah. Gitu. Oke, next. Nah, kita udah belajar tadi soal investment tadi sekilas ya. Start dari 50% is okay. Tetapi ketika kita sudah memahami, maka kita bisa hantam sebagian besar di situ. Oke, tambah gitu ya. 100% nggak masalah kalau kita paham. Oke. 100%. Kenapa? Kalau kita udah yakin, maka tindakan paling bijak adalah naruh sebagian besar aset kita di hal yang kita pahami. Ini juga yang berhubungan dengan prinsip bonus tadi. Kita udah paham banget nih situasi investasi. Ya contohnya kalau
investasi yang sekarang brainless itu kan obligasi pemerintah ya, karena udah merem gitu kan. Ternyata nyamannya di situ. Oh ya udah, berarti memang nggak ada opsi lain, 100% aja di situ. Dah, clear. Gitu. Case close kalau kan seperti itu kan. Nah, tapi kalau misalnya mau lebih advance, contohnya di pasar modal gitu kan, ya kita split aja. Yang paling dipahami itu adalah obligasi, which is 50% di sana, yang 50%-nya lagi di pasar modal yang kita sedang pelajari, nggak ada masalah juga. Jadi gitu. Kita bagi ya, kita split. Ya, kita split sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kan gitu, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kenapa? Karena kalau kita nggak yakin, ya nggak usah naruh duit di situ. Kan gitu ya. Oke, nah di sini saya juga akan sampaikan bahwa karena bonus ini kan nilainya berkali lipat dari bulanan, ya kan? Berkali lipat dari bulanan. Seandainya kita punya goals yang besar, contoh apa? Contoh mau DP rumah nih, terutama kalau teman-teman itu masih baru di sini ya, di pekerjaan ini masih baru kan, masih muda, udah mulai berpikir soal kapan nih buat beli rumah gitu kan. Contoh dapat bonusnya itu sekitar 50 juta gitu ya. Terus sekarang harga rumah mungkin di area 1,5 M, 1 M deh, biar gampang 1 M. DP kan sekarang bisa 20%, 30%. Tetapi saya tidak rekomendasikan. Nggak rekomendasikan beli rumah kalau duit kamu hanya cukup untuk bayar DP tok. Oke, jadi saya akan kasih approve ya ke orang-orang yang memiliki cash setidaknya 40-50% dari harga rumah. Oke, contoh nih harga 1 M. Terus kita punya nih duit 400 juta atau 500 juta lah, ya kan? Setengahnya nih. Mau DP 20% pun nggak masalah. Tapi yang penting you punya duit liquid ya 40-50% tadi. Kenapa? Jadi gini, kita harus hati-hati agar kita tidak mencicil di luar kemampuan kita, ya. Itu benar-benar harus diperhatikan. Orang kalau hanya mampu bayar DP-nya saja, nanti tersiksa pas belakang-belakang. Pada saat dia harus mencicil. Betul, itu. Betul. Kenapa? Karena pada saat proses pencicilan ini, mungkin nih ya, nanti ada kebutuhan lain. Ternyata nambah cicilan dan macam-macam. Akan ada titik ya di mana utang yang terjadi itu numpuk. Makanya saya hanya kasih approve ke orang-orang yang mau beli rumah ketika dia punya cash ya at least 40-50%. Ya. Ketika uang itu tiba, uang itu datang, terus dapat bonus apalagi, mulai DP 20%-nya, 30%-nya silakan. Pakailah untuk itu. Nggak ada masalah. Yang penting cash kita ada nih. Jadi, suatu saat kita butuh apa-apa, kita masih ada uang. Atau kalau ternyata DP-nya 50%-nya sekaligus nih, ya kan? Buat tambah 50%-nya tadi, si bonus ini. Nggak apa-apa. Karena nanti otomatis cicilannya murah. Kan enak. Ya dong? Cicilan ringan itu membuat hidup nyaman. Kalau hidupnya nyaman, Anda nggak akan berantem sama pasangan di rumah. Salah satu yang bikin berantem itu kan ekonomi. Ya kan? Itu hampir di semua level masyarakat. Mau yang di level bawah, medium, atau atas saya rasa lebih ke ribut warisan sih. Tapi kalau di level medium dan di bawahnya atau fresh graduate yang mulai menikah, sangat sering kondisi ekonomi itu menjadi awal percekcokan. Gitu. Sangat sering. Terus misalnya kita pengen traveling, ya traveling ke luar negeri. Boleh nggak sih bonus dipakai untuk traveling ke luar negeri? Silakan, alokasikan aja sebagian kecil. Misalnya 10% kayak 20% kayak it's okay. Gitu. Tapi kalau sampai semuanya ya aneh juga gitu. Ya jangan gitu. Jadi kenapa jangan? Karena kita harus tahu di mana batasan kita untuk saat ini. Gitu. Kecuali traveling ini udah
kamu siapkan selama 5 tahun nih. 5 tahun nih gue nggak kemana-mana biar bisa ke Kutub Selatan misalnya seperti itu. Ya nggak apa-apa. Karena ke Antartika itu mahal. Kemarin mungkin habis sekitar 250 juta. Gitu. Jadi butuh waktu sekitar cukup lama untuk teman-teman bisa nabung untuk traveling yang mahal seperti itu ya. Harus bijak-bijak dalam memilih berapa dana yang disediakan untuk menghibur diri kita. Contohnya traveling ini. Nanti akan saya share juga untuk step selanjutnya. Ya. Kemudian ini juga yang harus kita siapkan adalah edukasi. Edukasi bukan berarti S1, S2, S3 ya. Tetapi menambah knowledge kita. Sediakan dana untuk teman-teman mempelajari sesuatu yang baru untuk menambah knowledge kita. Kenapa? Karena dunia ini bergeraknya cepat banget. Sekarang itu very fast. Gitu loh. Kalau kita nggak upgrade, parah. Memang kantor itu sebagian besar kantor besar pasti ada seperti ini ya. Pasti ada learning centernya, pasti ada. Ya kan? Sudah disiapkan sama kantor masing-masing. Tapi kadang-kadang kita perlu belajar untuk hal yang aneh-aneh. Contoh belajar merajut, nggak apa-apa gitu. Kan nggak mungkin di sini diajarin merajut, kan nggak mungkin kan? Gitu. Nah, jadi teman-teman belajarlah apa yang kalian sukai sesuai dengan hobi masing-masing. Alokasikan dana untuk itu. Siapa tahu suatu saat akan berguna. Gitu. Ya. Oke, next. Nah, step ke-6 adalah treat yourself. Itu tapi harus bertanggung jawab ya. Artinya ini yang saya bilang tadi udah masuk ke fase apresiasi ya. Kita harus mengapresiasi diri kita sendiri, mengapresiasi apa yang sudah kita kerjakan. Seperti tadi kita sampaikan, boleh traveling, boleh lain-lain. Yang penting nikmati hasil kerjanya ya. Jangan sampai kita menjadi budak uang, tapi kita harus memperbudak uang itu sendiri ya. Budak uang itu fokus ke ngumpulin duit tapi nggak pernah memakainya, nggak enjoy, ya, merasa bersalah kalau pakai duitnya. Menurut saya itu adalah hal yang gawat. Secara mental itu sangat gawat. Ya, kalau punya uang pakailah, tapi jangan berlebihan. Harus responsible gitu. Ya. Jadi menikmati uang itu sangat penting. Gitu ya, sangat penting. Karena kalau nggak menikmati, apa gunanya kita bekerja? Ya, setuju. Setuju. Terus step selanjutnya, step terakhir kita, tolong next. Nah, ini memang beda-beda ya, beda-beda antar individu. Tapi saya sarankan bahwa sebisa mungkin kalian alokasikan dana untuk charity ya, untuk berdonasi. Saya yakin teman-teman di sini pasti sudah, tapi di sini saya mau mengingatkan saja, karena kadang-kadang bikin orang happy itu kita dikasih kebahagiaan yang lebih gitu sih. Orang yang kita kasih bantuan pasti suka, tapi saya yakin yang beri bantuan bisa lebih suka. Gitu. Oke, next. Nah, ini yang saya ingatkan ya. Tadi itu adalah step-step yang bisa kita lakukan sesuai dengan bonus yang diterima teman-teman ya. Alokasi bonus itu jangan terlalu fokus pada persentase. Karena di setiap jajaran itu pasti beda, kan gitu ya. Orang yang terima bonus 50 juta pasti beda dengan orang yang terima bonus 200 juta, 300 juta. Ya kalau dibikin persentase ya kacau. Misalnya harus 50%, harus ini persen, kacau. Di sini saya mau menegaskan bahwa teman-teman harus belajar menggunakan logika masing-masing. Ya, misalnya 10% untuk jalan-jalan, ya kan? Kalau terima bonusnya 500 juta, 10% 50 juta, padahal kalian cuma mau ke Bali, ya ngapain boros-boros ke situ gitu loh. Jadi sense-nya itu juga tolong dibentuk gitu ya, masing-masing gitu. Yang saya sampaikan tadi adalah kira-kira saja. Karena financial planning itu adalah rasional gitu. Jangan terkotak-kotakan oleh persentase ya. Dan di sini saya mau sharing apa yang jangan dilakukan. Pertama tadi, jangan menggunakan tanpa reason atau tanpa alasan yang tidak jelas. Ya. Bonus itu kalian terima bukan karena kalian tidak melakukan apa-apa, tetapi karena kalian sudah menukar waktu kamu dengan family untuk mendapatkan uang untuk bekerja.
kan gitu. Kamu udah ninggalin keluarga kamu dari jam 5 sampai jam 8 malam, ya kan? Masa iya hasil nuker waktu itu dibuang sia-sia? Kan nggak masuk akal, ya kan? Nggak masuk akal sama sekali. Dan saya sangat susah menerima logika-logika seperti orang-orang yang tidak masuk akal seperti itu, gitu ya. Dan yang kedua, jangan pernah berpikir bahwa bonus itu akan stabil. Ya, orang yang berpikir bahwa bonus selalu stabil itu adalah orang yang menipu diri sendiri. Dia itu sifatnya bias, kan gitu. Ya, jadi teman-teman, karena bonus itu kenapa disebut dengan bonus? Ya karena bonus itu bonus, gitu loh. Bonus itu bukan mandatory, gitu loh. Jadi akan sangat bagus ketika kita dalam konteks pemikiran, oke, yang kita pikirkan adalah kita menerima gaji bulanan, ya betul, gitu, ya. Jangan sampai terlalu bergantung pada bonus tadi. Jangan sampai kita sudah mempersiapkan pengeluaran yang bergantung sama bonus tadi. Kenapa? Karena jika sesuatu terjadi dan bonus itu berkurang atau bahkan ya tahun ini lagi jelek banget gitu ya. Mudah-mudahan enggak. Jangan sampai itu akan membuat kehidupan kita bermasalah. Tapi saya yakin di Pertamina Group sih kecil kemungkinan itu terjadi. Oke. Saya tahu bagaimana laporan keuangannya, jadi saya bisa bilang kecil kemungkinan itu terjadi. Tenanglah gitu. Amin. Ya, tapi ini adalah konsep yang teman-teman harus pikirkan ya. Kenapa? Karena dalam konteks ini bonus itu bukan hanya dari Pertamina Group, tapi contoh, masa iya kita ngarepin warisan dari orang tua? Ya kan? Masa iya kita ngarepin hibahan dari orang lain? Masa iya kita ngarepin duit pensiun yang langsung jatuh? Kan gitu. Itu kan kita nggak bisa menggantungkan sesuatu yang primary ke hal-hal seperti itu. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa bonus itu stabil atau akan selalu ada. Gitu. Ini juga yang saya selalu tekankan di kantor. Ketika perusahaan bagus, kalian akan dapat duit. Duit yang bagus. Tapi ketika kita sedang berjuang, ya tahan dulu bos, gitu. Dan yang ketiga adalah sangat penting, ya. Yang pertama tadi saya bilang tentang do nothing itu sangat penting. Ketika kita mendapatkan apapun itu di luar kebiasaan dan dalam jumlah yang besar, ya, maka jangan pernah menggunakannya ketika kondisi sedang emosi. Emosi itu apa saja? Bahagia, sedih, ya, marah, menangis, dan macam-macam. Bahkan ketika kamu bahagia pun, terlalu bahagia karena dapat warisan dan lain sebagainya, jangan dulu digunakan, kalem, tahan. Ketika stay cool. Ketika otak kamu sudah bisa berjalan secara normal, barulah dipakai. Gitu loh. Ya. Jadi ketika manusia cenderung emosi, diem bos. Kamu nggak berhak apapun selain diem. Anda tahu bagaimana cara orang bisa menipu orang lain dengan cara scam? Kalian pasti paham. Kalian pasti merasa senang dulu. Kenapa? Scammer itu akan membangkitkan rasa senang dulu. Membangkitkan harapan dulu. Gitu. Harapan itu dekat dengan emosi. Ketika kita udah emosional, ya, gampang ditipu. Gampang ditipu. Ya memang manusia itu pasti ada sisi emosionalnya gitu. Tapi dalam menggunakan uang, kurangilah. Gitu, kurangin dulu. Nah, makanya saya kasih waktu kayak seminggu, 2 minggu, diem dulu sebelum menggunakannya. Karena ketika waktu ini berjalan, biasanya kita bisa berproses. Ya, itu sih materi dari saya. Semoga sih bermanfaat gitu ya. Masih ada nggak ya? Sama next. Oh iya. Oke. Jadi tadi udah dipaparkan. Ada 7 step tadi ya, yang harus dikerjakan untuk supaya kita tuh tidak sampai hilaf gitu ya, Kak Kanda ya, dalam menerima bonus kemudian memakainya buat apa gitu ya. Tadi saya lihat mulai dari yang awal, prioritize dulu, jadi diem dulu, tenang dulu, pikirin apa yang paling penting dengan apa yang bisa jadi prioritas kedua, ketiga, dan selanjutnya, next baru mulai mikir nih, mau invest kah? Mau dipakai buat apresiasi diri kah gitu ya, atau mau bayar utang gitu ya tadi ya. Nah, dan juga dipastikan bahwa
jangan berlebihan juga, Dos, jangan berlebihan. Tadi mau apresiasi diri, tapi jadi berlebihan karena ngerasa udah dapet, ini memang hak saya nih bonus, mau perginya baru dapetnya sekian, perginya udah langsung ke Antartika yang tadi berapa? 250 juta, ya ampun Kakanda, itu duit apa duit ya? 250 juta buat pergi ke Antartika. Oke, jadi menarik sekali ya Sobat Pos, apa yang sudah di-share hari ini. Ternyata perlu banyak diam, tenang, untuk memastikan bahwa sesuatu yang datangnya lamsam tadi, yang memang bukan pendapatan setiap saat, bukan rutin, tapi dipergunakannya tetap harus dengan baik gitu ya. Nah itu benar-benar luar biasa. Nah teman-teman semua nih sepertinya saya baca udah banyak ya, yang hadir udah hampir berapa? 750.000? Oh ya, 750 peserta. Terima kasih Sobat Pos yang sudah bergabung pada sore hari ini. Dan ada banyak sekali pertanyaan yang sedang direkap oleh panitia, Kakanda. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan dulu nih informasi tambahan buat para Sobat Pos yang hadir di sini. Hari ini sangat luar biasa, Sobat Pos memiliki kesempatan untuk mendapatkan giveaway, yaitu konsultasi finansial one-on-one secara gratis dengan narasumber kita, dengan Kakanda Andika. Nah, gimana caranya? Caranya agar mengisi form yang ada di layar, layarnya sudah ditampilkan ya, Bapak Ibu Panitia. Nah, agar diisi di form ptm.id/gibahin duit yuk giveaway yang sudah ada di layar dan di chat box. Nanti panitia akan memilih 5 orang yang beruntung. 5 orang ya. Jadi segera nih pada isi. Sebagai gambaran, sebetulnya konsultasi ini bisa dilakukan secara mandiri. Tapi berbayar tentunya. Tadi ya, kan Kakanda ini punya banyak bisnis, termasuk salah satunya ini ya, konsultasi. Dan belum tentu diterima. Dan belum tentu diterima, karena ternyata 1 bulannya paling cuma bisa 1, itu pun sudah yang betul-betul dipilih ya. Nah, bayangkan bisa dapat giveaway free konsultasi one-on-one apabila teman-teman Sobat Pos mendaftar di form yang sudah disediakan di layar atau di chat box. Jadi segera mendaftar, nanti panitia akan memilih para peserta yang beruntung untuk mendapatkan giveaway ini dan akan dijapri oleh panitia dalam waktu 2 kali 24 jam. Jadi maksimum hari Jumat, panitia akan menghubungi yang beruntung untuk mendapatkan giveaway. Jadi kalau dalam 2 kali 24 jam sampai hari Jumat tidak ada yang menghubungi dari panitia, berarti Anda beruntung untuk mendaftar mandiri, membayar maksudnya, kalau diterima gitu ya. Nah, ayo silahkan Sobat Pos untuk segera mengisi form yang ada, sambil saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan di chat box. Nanti teman-teman boleh ditampilkan untuk pertanyaannya. Tapi mungkin nih Kakanda, sebelum saya bacain pertanyaan dari Sobat Pos yang ada online ya, saya punya pertanyaan. Jadi di perusahaan kami ini, tadi ya seperti bonus itu datang setiap tahun memang ada. Alhamdulillah sampai hari ini selalu rutin ada. Terima kasih buat perusahaan kami, Pertamina Group yang luar biasa. Nah, boleh nggak sih sebetulnya Kakanda, apalagi nih kayak saya nih, mama-mama gitu ya, udah punya keinginan, karena udah ngincer sesuatu barang, kebetulan momennya sebelum bonus, ada diskon lagi. Kan rasanya lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak beli. Nah itu slogannya ibu-ibu tuh biasanya. Saya yakin Sobat Pos ibu-ibu yang ada di sini semuanya sama. Boleh nggak sih sebenarnya? Jadi kita mungkin kan utang dulu nih pakai kartu kredit, apalagi sekarang kartu kredit 0%, 3 bulan dicicil gitu, sambil menunggu nanti si dana lamsam ini datang. Lagi dapat diskon, lumayan ada selisih, bisa kita saving bahasanya gitu ya. Kan nanti boleh apresiasi diri dari bonus yang kita dapat. Apresiasi diri, saya udah kerja sekian lama, saya pengen barang ini. Boleh nggak sih sebenarnya kayak begitu? Barang apa? Tas atau perhiasan deh. Kalau perhiasan tapi perhiasan yang dipakai ya. Oke. Boleh nggak kalau kayak begitu? Oke. Pertanyaan saya sangat sederhana. Saya balik tanya nih. Ya. Kenapa pakai kartu kredit? Karena duitnya tadi nunggu sampai bonusnya datang. Berarti pas itu nggak ada duit kan? Iya. Nah, kadang-kadang ini yang terjadi ya. Orang itu nggak sadar kemampuan diri. Oke. Ya. Gitu. Banyak terjadi seperti itu. Jadi ini nggak akan terjadi ketika kita punya duit cash.
Betul ya? Ya. Kalau kita punya duit cash, kita akan bayar aja. Ya. Kita sampai berutang karena kita nggak ada duit cash. Atau alokasinya nggak ada mungkin hari itu? Sama aja. Oke. Alokasi nggak ada, ya karena memang kita nggak ada uangnya. Ya, Kan betul, gitu. Betul. Ya kan? Ya. Dan saya yakin ketika itu terjadi, ya, maka kondisi keuangannya belum terlalu sehat. Ya. Kenapa? Okay. Ini keputusan itu terjadi karena habit yang terjadi bertahun-tahun. Ya kan? Ya. Kalau dibilang boleh nggak sih? Ya silakan aja, itu duit masing-masing kan gitu. Tapi kalau dibicarakan apakah itu sehat? Itu nggak akan sehat. In the long run, ya, akan menyusahkan kita. Karena apa? Karena kita hidup dalam pengharapan saja. Ya. Seperti yang saya bilang tadi. Gitu. Kalau kita mau beli sesuatu, ya udahlah nanti dapat ini, ya udahlah nanti dapat ini. Iya kalau ada. Kalau nggak bermasalah. Once itu nggak ada, tadi ya tiba-tiba lagi nggak bagus kondisi perusahaan, nggak keluar atau jumlahnya tidak sebesar harapan, ya, nah, baru tuh repot ya. Betul. Jadi betul. Kalau memang uangnya sedang belum ada, ya tahan diri dulu. Oke. Kalau udah ada, silakan. Jangan biasakan kita hidup dalam utang, kecuali kalau kita benar-benar butuh. Gitu. Oke, siap. Noted ya, ibu-ibu. Sesama ibu-ibu yang selalu punya alasan untuk investasi jangka panjang melalui barang-barang itu. Oke, itu sobat. Makanya dari ibu-ibu yang sebel sama saya karena ini. Karena itu investasi loh, Cie. Nanti biasanya pre-love-nya lebih mahal loh. Tetap ya, cari pembelaan diri. Ya, biasanya kan seperti itu. Dalam sebuah pengadilan itu, tersangka akan selalu menjawab. Iya. Oke, Sobat Pos, saya akan coba bacakan untuk pertanyaan yang sudah masuk. Kurang, bisa lebih besar ya? Oke, pertanyaan yang masuk dari Pak Budi S dari KPI RU 6. Pertanyaannya, hal yang sering terjadi adalah kita sudah menganggarkan duit bonus untuk suatu hal, bahkan di saat bonusnya belum cair. Apakah itu hal yang baik? Bagaimanakah cara merubah kebiasaan itu? Karena memang biasanya bonus didapat setiap tahunnya. Nah, itu Kak Kanda. Jadi kayak tadi saya mungkin ada juga nih bahasa-bahasa yang sama. Kalau mantan, itu aja ada bekasnya. Kalau bonus, itu biasanya bablas. Nggak ada bekasnya. Itu gimana nih Kak Kanda nih? Oke, jadi gini ya. Kalau menganggarkan saja, nggak ada masalah. Oke. Kalau menganggarkan saja. Dan menganggarkan dalam konteks apa? Misalnya akan saya anggarkan untuk perbaikan rumah, menganggarkan untuk investasi beli emas, mau dianggarkan ini. Ya, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Kan gitu. Terus menganggarkan, kita udah punya utang dulu nih. Terus kita mau menganggarkan untuk membayar utang, ya nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu apa? Yang saya tekankan adalah kita sedang dalam kondisi baik-baik saja, ya kan? Tapi kita tahu nih nanti tengah tahun akan dapat bonus, ya kan? Terus kayaknya lucu deh kalau beli motor. Ya udah deh, saya pinjam dulu duit buat beli motor. Nanti juga akan terima bonus di tengah tahun. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita punya utang bawaan zaman dulu yang karena suatu hal yang penting dengan orang yang ya udahlah iseng pinjem buat beli motor terus nanti dapat bonus, itu dua hal yang berbeda. Which is kalau yang beli motor ini itu benar-benar tidak wise. Gitu. Ya kan? Balik lagi, karena apa? Karena itu mendidik kita ya untuk berbelanja di luar atau spending di luar apa yang kita mampu. Gitu. Sementara kalau menganggarkan saja, kita ada beberapa basic priorities yang tadi udah saya bahas ya, kayak bayar utang, benerin rumah karena kalau tidak akan terganggu dan lain sebagainya gitu ya, yang akan harus kita selesaikan dan kita anggarkan untuk itu, totally okay. Itu bagus, memang bonus digunakan untuk itu, gitu ya. Tapi kalau untuk mengada-adakan yang seharusnya tidak ada, ya jangan. Itu yang jangan. Bagaimana cara memperbaikinya? Itu harus kembali ke roots-nya nih, kebiasaan kita dari awal bekerja, dari awal punya income harus dibetulkan. Ya kan? Ada orang yang utang benar-benar karena butuh, ada orang yang utang karena benar-benar kebiasaan. Nah, keinginan tuh ya. Kebiasaan. Kebiasaan. Kalau nggak utang rasanya ada yang kurang gitu.
Ada seperti itu. Nah, kalau kita merasa demikian, maka kurangilah atau hilangkan rasa-rasa itu. Dan saya yakin teman-teman jangan sampai bias gitu. Gitu sih. Jadi kalau menganggarkan itu, kita anggarkan, begitu ada, ya sudah kita pakai sesuai dengan yang tadi sudah kita rencanakan anggaran. Itu nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau dari awal udah ijon dulu gitu ya, udah kita beli dulu, kayak tadi nih, pengen beli tas, nanti dibayarnya pada saat ada bonus, nah itu yang jadi problem sesuai. Betul. Dan itu adalah kebiasaan, betul. habit yang selalu kita lakukan. Betul. Ya. Meskipun secara matematika tidak ada bedanya, percayalah secara psikologi berbeda jauh. Oke, siap Kakanda, berarti menganggarkan itu oke, nanti dilakukan sesuai dengan yang tadi sudah dianggarkan dan ada dananya. Tapi kalau dilakukan duluan di awal sebelum ada kejadiannya itu yang nggak boleh ya. Jangan dijadikan kebiasaan, Sobat Pols. Oke, next pertanyaan selanjutnya dari Melisa PT PPN. Pertanyaan pertama, instrumen investasi apa yang cocok untuk investor yang jarang memantau kondisi market? Kemudian pertanyaan kedua, apakah reksadana cocok untuk penyiapan dana pensiun? Jika iya, reksadana apa yang cocok untuk menyiapkan dana pensiun itu? Oke. Instrumen apa yang cocok untuk orang yang jarang memantau market ya? Namanya investor itu jarang memantau market sebetulnya. Saya sangat jarang memantau market dan saya rasa itu bukan masalah besar gitu. Investor memang nggak perlu terlalu memantau market dan pertanyaannya adalah kalau misalnya teman-teman memang memahami soal pasar modal, kenapa harus worry gitu? Memahami soal perusahaan tersebut, kenapa harus worry gitu? Ya, sekarang market kita sangat drop ya. IHSG 6.800, tapi kalau di luar anomali companies mungkin ada di kisaran 5.000-an. Kalau kita lepaskan brand AMMN dan macam-macam itu mungkin kita di level 5.000-an. Sehingga banyak sekali perusahaan bagus yang dijual di bawah pasar gitu. Apakah itu worry? Ya enggak juga. Sebagian besar aset saya masih di pasar modal. Meskipun saya tidak memantau market terlalu sering karena saya tetap fokus di bisnisnya. Jadi investasi apa yang cocok di orang-orang yang tidak memantau market? Saham still oke. Saham still oke. Obligasi pemerintah, obligasi korporasi still oke ya. Terus reksadana juga masih oke. Nah, karena poin pentingnya bukan memantau market, tetapi seberapa dalam apa kamu memahami investasimu. Itu, seberapa dalam apa. Ya, kalau dalam, nggak ada masalah nggak memantau market. Kalau nggak dalam, nggak usah di pasar modal, jangan. Ya. Nah, yang kedua, apakah reksadana itu cocok untuk dana pensiun? Oke lah, oke. Tapi saya sarankan buat teman-teman karena dana pensiun itu rata-rata masih cukup lama ya. Masih 10 tahun, 20 tahun lagi. Saya rekomendasikan untuk masuk di obligasi dan saham saja gitu. Jadi gini, misalnya obligasi kita beli, terus Anda dapat kuponnya itu digunakan untuk beli obligasi lagi atau untuk beli reksadana tambahan, it's okay gitu. Jadi instrumen utamanya antara obligasi atau saham, itu aja instrumen utamanya gitu. Obligasi ya bisa ambil obligasi government atau corporate gitu. Kalau corporate jelas Anda harus memahami bisnis lagi gitu. Karena analisisnya nggak beda jauh dengan analisis saham sebetulnya. Kalau government mungkin di rate 6-7% ya. Kalau corporate mungkin di rate 10-11%. Mungkin di kisaran seperti itu. Tapi buat tenang di government udah cukup kok, udah cukup. Dan itu udah trade off ke inflasi kita sebetulnya, udah trade off. Terus kalau misalnya kamu memang lebih nyaman di reksadana ya silakan, tapi buat saya reksadana yang bisa dipakai itu hanya reksadana pasar uang ya untuk dana darurat sama reksadana pendapatan tetap gitu atau obligasi gitu, reksadana obligasi gitu. Karena kalau reksadana saham itu risikonya juga sama aja dengan kamu beli saham gitu. Justru malah kebanyakan biayanya nanti buat apa gitu. Jadi ya reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Well,
lebih bagus lagi ya langsung di obligasi atau di sahamnya, gitu. Malah justru mainnya di obligasi di saham, profitnya boleh taruh reksadana. Ya, boleh taruh reksadana. Apalagi kalau misalnya dapat dividen dari mana saham masuk ke reksadana biar nggak dapat pajak gitu kan. Oh, gitu. Ya lumayan kalau dapat pajak 1 M gitu kan, masuk ke reksadana nggak kena pajak. Oke, gitu. Nah tuh tips. Kalau bahasanya Kak Kanda biasanya kalau di bukunya ya, siapa yang udah pernah baca bukunya, the tips. Nah, bener ya. Tadi tuh ada tipsnya tuh. Buku kapan itu? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sobat Pulse. Saya bacakan lagi. Dari Martua Sitorus, PHR WK Rokan. Terima kasih atas sharingnya dan juga penjelasannya Mas Andika. Mohon izin bertanya, bagaimana dan di saat kapan kita mengapresiasi diri kita sendiri? Nah, ini kayaknya pertanyaan jutaan umat nih. Kemudian yang kedua, di saat menjelang atau masa pensiun, apa sih yang harus kita investasikan supaya tidak susah nantinya? Mungkin udah mirip-mirip kayak yang tadi, tapi ini mungkin lebih mendekat ke masa-masa pensiun. Mungkin udah terlambat nih kayaknya nih Kak Kanda. Apa yang perlu kita lakukan untuk investasi supaya walaupun dalam jangka waktu yang mungkin sudah relatif pendek, tapi masih bisa membuat para pensiunan ini aman gitu. Ya, ini bagus nih yang terkait sama mengapresiasi diri, karena saya melihat banyak orang yang tidak membahas ini. Saya jarang sekali dengar itu. Banyak orang ngomong soal financial planning tapi nggak pernah ada yang ngomong soal apresiasi diri gitu ya. Kapan bisa kita gunakan? Kita bisa mainkan dengan model bonus tadi itu, tentu dengan rate yang sudah kita tentukan ya. Kalau bonusnya dapat tiap tahun ya kita alokasikan 10% dari itu, it's okay buat mengapresiasi diri ya. Untuk happy it's okay gitu. Jadi per tahun sesuai dengan bonus yang datang nggak ada masalah. Gitu, nggak ada masalah sama sekali. Justru wajib ya mengapresiasi diri tadi ya. Kalau mau yang lebih besar misalnya untuk hal yang gede banget ya nunggu 2 tahun atau 3 tahun still fine. Gitu ya. Nah, terus ini penting buat teman-teman semua, kalau misalnya sekarang udah usia 53, 54, 55, pas kalian pensiun, tolong diingat kata-kata saya adalah jangan investasi lagi. Jangan investasi lagi. Saatnya enjoy your life. Udah enjoy aja. Nikmati hidupmu, nikmati waktumu, nggak usah mikirin aneh-aneh, enjoy aja. Ada tawaran investasi, sorry bos, kita udah selesai waktu investasi, kita mau happy-happy aja. Ini serius saya bilang. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah masuk di level itu, nggak usah investasi lagi. Kecuali Bapak Ibu sekalian memang hobi kerja, bikin bisnis sendiri, biar ketemu orang, nggak apa-apa kalau itu hobi. Gitu ya. Tapi kalau nggak hobi bikin bisnis, ya udah nggak usah. Ya. Dan ini cambuk buat teman-teman yang sekarang masih di usia 20, 30, 40. Ya. Kalau udah usia 50 ke atas, nggak usah lah pusing investasi. Ngapain? Ya kan? Traveling aja, keliling Indonesia, keliling dunia. Kan gitu, main sama anak cucu, cukup. Ya kan? Itu cukup. Kalau ada orang bilang usia 55 harus investasi lagi, saya mau jewer orang yang ngomong kayak gitu. Uang harus kita nikmati, bos. Kan gitu ya. Nah, jadi sebelum masa itu terjadi, ya, saya encourage teman-teman sekalian. Kenapa saya bilang bahwa tolong dong usahakan untuk alokasi yang dana dari bonus tadi untuk belajar juga, untuk update. Karena dunia ini bergerak. Karena investasi itu juga makin lama makin aneh-aneh gitu. Kita belajar bukan untuk masuk ke investasi tersebut. Kita belajar ya agar kita tidak tertipu orang-orang yang ngomongin investasi itu. Kan gitu. Beberapa waktu yang lalu ada koin yang dikeluarkan sama artis terkenal ya. Menjadi korban siapa? Orang-orang yang nggak ngerti. Cuman gara-gara artis ngeluarin koin ya di dunia cryptocurrency yang beli itu ibu-ibu, bapak-bapak yang mohon maaf udah lumayan sepuh gitu loh. Ya anak-anak mudanya mah nggak ikut karena dia ngerti. Tapi yang udah sepuh ini beliau itu nggak ngerti apa-apa. Gitu. Itu kan hal yang tidak bertanggung jawab. Tapi juga
kelemahan dari Bapak Ibu yang udah sepuh ini kan memang nggak ngerti gitu loh. Dan kita jangan sampai masuk ke area itu. Belajarlah agar kita tidak menjadi bagian dari masyarakat yang seperti itu. Apalagi di sini kan, di Pertamina Group ini kan orang-orang yang pintar pas masuk. Sampai sekarang masih pintar Kakanda. Tapi pas keluar, apa kita udah relevan dengan zaman? Ya. Loh, ini kita nggak boleh menipu diri sendiri lagi. Ya. Kan gitu. Kenapa saya sampai sekarang masih belajar? Saya sampai sekarang setiap waktu saya usahakan untuk belajar hal yang baru. Saya belajar AI sampai sekarang. Saya masih belajar ya. Saya masih belajar baca-baca investment dan lain sebagainya. Saya masih pelajari juga. Gitu. Karena saya yakin ketika saya masuk ke dunia kerja, saya itu orang yang lumayan smart. Tapi ketika saya lulus dari usia 50-60, pasti banyak yang lebih smart. Kalau kita nggak update ya gimana? Betul. Gitu kan. Makanya banyak anak muda yang merasa, bos gue kok nggak pinter-pinter amat sebenarnya. Loh itu kenyataan gitu loh. Iya. Dan saya yakin orang di sini juga berpikir demikian. Iya. Kan gitu. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang diomongin. Oleh karena itu, teman-teman yang dapat bonus, saya encourage ya, yang di-upgrade itu jangan hanya mobil atau rumah kalian, tapi isi kepala kalian harus di-upgrade. Knowledge-nya di-upgrade. Iya, gitu. Ya. Setuju. Ya, karena banyak orang meremehkan itu. Ya. Dan itu ada cara apresiasi ke diri kita sendiri juga, gitu. Investasi yang sangat mahal. Ketika kita makin pintar, itu investasi ke diri kita. Ya. Gitu. Itu sih kira-kira. Jadi tadi nih jawabannya ya Pak Martua kayaknya udah jelas banget disampaikan sama Kakanda. Mulai dari sekarang. Ya. Terutama untuk yang umurnya masih 20, 30, 40. Ayo kita mulai dari sekarang. Belajar investasi. Ya, upgrade skillnya tentang finansial. Supaya nanti pada saat menjelang pensiun, 50 ke atas tinggal menikmati. Oh iya. Tinggal jalan-jalan tadi, mau keliling Indonesia, keliling dunia, ajak keluarga, ajak cucu gitu ya. Happy-happy. Supaya awet muda, umur panjang. Amin. Ujungnya masuk surga. Amin banget kalau itu ya. Oke, next question. Dari Sobat Pos. Sani Yulia. Dari SHG GLSM, dari Subholding GLSM. Izin bertanya Kakanda, saya seringkali kalau terima uang dalam jumlah besar, selalu mendahulukan yang namanya self-reward. Lama-lama saya mikir kok saya jadi boros ya, tapi selalu berlindung di balik alasan self-reward. Tapi kalau self-reward-nya saya kurangi, motivasi kerja saya jadi drop. Nah loh, yang ini masalahnya motivasinya drop ya Kakanda. Jadi tadi udah tahu sebetulnya nggak boleh kan ya, pertanyaan-pertanyaan sebelumnya juga ada yang sama. Hanya ada efek nih, kalau nggak self-reward, motivasinya drop, gimana dong? Oke. Ini harus ditekankan ya ke teman-teman semua. Ini saya jadi kayak motivatornya Pertamina Group, padahal saya bukan gitu ya. Saya kayak orang HR-nya jadinya. Tapi gini ya, apa sih sebenarnya tujuan kita kerja? Cari uang, betul gitu ya. Apakah kita suka dengan apa yang kita kerjakan, kan gitu. Kalau misalnya kita nggak suka, kita akan merasa tersiksa. Ya. Oleh karena itu, akan sangat bagus ketika kita berusaha untuk menyukai apa yang kita kerjakan. Ya kan, itu kan rumus orang kerja dimanapun. Berusaha untuk menyukai ya. Karena pasti lebih banyak orang nggak suka. Kan gitu. Apa iya yang kamu lakukan sekarang itu kamu sukai? Saya yakin jawabannya itu kalau iya di depan bos, kalau enggak itu jujur. Kan gitu. Tetapi berusahalah menyukainya. Karena itu yang akan kamu lakukan dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Ya. Betul ya? Betul. Nah, kenapa saya bilang harus paham soal ini dulu, harus kita tanamkan ini dulu. Karena kalau alasan kita kerja adalah self-reward, ya, kita nggak akan pernah mengumpulkan pundi-pundi uang dalam jumlah yang tepat, dalam jumlah yang oke. Gitu loh. Kenapa? Karena gini, self-reward berarti kamu bergantung pada bonus. Ya, bukan bergantung pada apa yang kamu hasilkan setiap bulannya. Ya kan? Kenapa tidak berusaha untuk menciptakan self-reward itu dari uang yang kamu terima, alokasikan setiap bulannya? Gitu.
Kalau kamu menggantungkan self reward ini pada bonus dan itu menghabiskan jumlah yang besar, ya, financial plan kamu dalam kondisi yang harus dibetulkan. Saya bisa bilang gitu. Mungkin nggak ada masalah dalam 1-2 tahun. Tapi once ya ini terjadi selama 10-20 tahun lagi, saya yakin investasi, jangankan investasi, mungkin keuangan normal akan sedikit berguncang. Kondisi baik-baik saja karena perusahaan besar dan memiliki resource yang cukup untuk menghidupi, ya kan? Coba dikasih konflik, misalnya punya pasangan, kemudian punya anak, ada sedikit masalah di keluarga, pasti berguncang, gitu loh. Saya nggak ngomongin bonus lagi di sini, tetapi tentang financial plan as a whole, secara keseluruhan, ya. Jangan menggantungkan self reward ini pada bonus. Itu berbahaya. Usahakan untuk mengalokasikan dari bulanan, gitu. Ya, kalaupun dari bonus, ya ambil sedikit lah, 10% sisanya dari bulanan. Saya udah bilang, apresiasi itu boleh banget, tapi jangan memakan banyak. 10% is okay. Ya, sisanya dari bulanan itu, gitu loh. Ya kalau semuanya dipakai, ya tadi waktu yang kamu keluarkan setiap hari hilang sia-sia, gitu loh. Nggak masuk logik, gitu sih. Ya, betul. Itu konsep time is money gitu ya. Oh ya. Setuju. Jadi tadi Mbak Sani ya, udah nangkep ya jawabannya. Self reward-nya tidak mesti dari bonus, dari pendapatan kamu bulanan, dan mungkin konsep self reward-nya itu tidak harus melulu boros tadi ya. Kerja, dinikmati, di-enjoy, itu juga udah menjadi salah satu tujuan untuk kita self reward. Saya kerja mendapatkan uang bulanan yang pasti sekian, bonus nanti saya pakai juga mungkin sekian persen untuk self reward. Nah itu udah harusnya konsep finansialnya yang diubah. Ya, misalnya gini, saya tambahin dikit ya. Misalnya teman-teman ini pengen traveling, katakanlah ya biar gampang aja ke Jepang nih. Ke Jepang itu butuh sekitar let's say nih 100 juta gitu, misalnya gitu ya. Bonus kamu itu sekitar 100 juta juga kan gitu. Kita akan mengalokasikan 100 juta untuk ke Jepang. Itu nggak make sense. Ya, itu namanya nggak tahu diri. Nah, bagaimana caranya biar make sense? Ya udah kita alokasikan setiap bulan nih. Ya. Gak usah banyak-banyak, ya 5 juta misalnya, 5 juta setahun kekumpul 60 juta, ya kan, 60 juta, bonus 100 juta, dikurangi 40 juta buat tambahan, ya meskipun itu berlebihan, tapi itu lebih masuk akal daripada menghabiskan semua bonusnya, kan gitu. Lebih bagus lagi setiap bulan udah kita alokasikan nih anggaran lebih dari itu, 10 juta misalnya, atau 7 juta misalnya, begitu sih kira-kira. Jadi itu memang jadi alokasi yang udah dianggarkan setiap bulannya untuk kamu nanti enjoy gitu ya. Tadi ada step tentang big goals. Itu betul-betul harus dipahami. Itu bukan hanya omong kosong belaka, tapi itu adalah konsep yang bisa kita aplikasikan langsung. Ya, yang 7 step teman-teman bisa baca lagi nanti poin tadi yang sudah disampaikan oleh Kakanda. Apa yang harus kita lakukan terhadap next question-nya dari Sobat Pos. Sambil menunggu, jangan lupa ya Sobat Pos untuk mengisi form terkait dengan giveaway yang tadi akan diberikan kepada 5 pemenang yang beruntung hari ini untuk mendapatkan konsultasi one-on-one dengan Kakanda Andika. Jadi kalau bayar sendiri, mandiri, itu harganya lumayan. Nah, ini kita kasih giveaway untuk 5 Sobat Pos yang beruntung hari ini. Nanti panitia akan menyortir siapakah saja yang beruntung dan nanti akan dijapri oleh panitia kepada yang beruntung supaya bisa kita catat nama dan kita siapkan untuk waktunya gitu ya. Oke, untuk next question-nya. Sudah ada lagi kah Bapak-bapak panitia? Oke, boleh deh sambil nunggu aku nanya lagi nih. Kalau untuk para pensiunan, tadi udah tahu nih step-stepnya ya. Tapi kadang-kadang kan nih Kakanda terima uang yang lumayan besar. Kadang suka lupa bahwa sebetulnya
namanya pensiun itu kan adalah anggaran yang sudah dipotong sepanjang mereka bekerja Iya, gitu ya. betul. Tiba-tiba dapat besar, ada yang ajak investasi gitu, dengan iming-iming nanti pengembaliannya bisa untuk menguntungkan kamu bulanan. Minimal kamu setelah pensiun tiap bulan tidak berkurang jauh dari kondisi kamu sebelumnya. Nah, ini kan udah langsung teriming-iming, terbawa gitu, akhirnya ya udahlah saya memang nggak pakai semua, tapi 50% saya pakai, ternyata zonk gitu. Nah, punya saran nggak sih Kakanda, seharusnya tuh untuk yang para pensiun ini gitu ya, yang terimanya tadi tuh tiba-tiba besarnya besar banget gitu, karena gimana sih cara mengingatkan bahwa itu tuh sebenarnya uang yang sudah mereka simpen sekian lama loh gitu, mengapresiasi uang itu bukan bonus, itu bukan lamsam yang akan kamu dapatkan lagi next-nya gitu, tapi ini cuma sekali waktu dan baiknya tuh dipakai gimana gitu, gitu kan? Gimana tuh kira-kira? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, banyak orang yang mengincar ketika Anda menerima pensiunan. Makanya ketika itu terjadi, maka hal pertama yang dilakukan adalah menolaknya. Oke, Gak usah aneh-aneh, menolaknya udah clear. Kalau mau investasi ya yang betul-betul kamu paham, which is saya tidak merekomendasikan di usia seperti itu masih investasi gitu. Berarti uangnya apa disimpan aja di bank? Ya boleh disimpan di bank is okay. Disimpan di bank is okay. Terus mau dibeliin obligasi yang tempo pendek 2 tahunan is okay. Kan berarti gitu. Mainnya memang baiknya udah di financial, bukan lagi investasi kayak bisnis-bisnis segala macam gitu ya? Kecuali kamu memang suka. Suka bisnis, suka bikin usaha, silakan. Tapi kalau enggak usah. Nggak usah karena paksaan, nggak usah karena ajakan gitu. Jadi harus suka dan memang punya pengetahuan ya, punya knowledge di bidang itu ya. Betul. Baru Financial planning itu simple. Yang susah adalah rasa nggak enakan. Orang Indo itu susah nolak. Iya, nggak enakan. Mau dipinjam duit susah nolak. Gitu. Takut menyinggung. Padahal ya nggak ada yang tersinggung sebetulnya. Iya, duit-duit dia sendiri sebenarnya ya. Tapi dia suka jadi nggak enak gitu ya. Itu orang Indonesia. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sobat Pos. Heru Dwi dari PT KPI. Dalam pengelolaan keuangan dari benefit perusahaan atau bonus, terkadang saya mengalami was-was. Nah, was-was nih, dalam memanfaatkan atau memakainya. Khawatir ada kebutuhan mendadak dalam pemanfaatannya. Bagaimana saya bisa mengelola tingkat stres saya dalam mengelola keuangan? Nah, gimana nih Kak? Oke, ketika kita stres atas apapun ya, atas apapun, berarti ada yang salah. Ya, contoh, kita stres kita terima duit, kita malah stres, mau diapa-apain, kan gitu. Kita akan kembali ke step pertama, do nothing, gak usah ngapa-ngapain. Uang bonus itu bukan harus langsung dipakai, itu enggak. Gitu, ya udah, datang bonusnya. Kalau takut dibuat apa-apa, diemin aja. Biar gak tambah kepikiran, ya, masukin ke investasi yang brainless tadi, kayak obligasi tadi, diem, ya. Atau masukin ke deposito, diem. Atau masukin ke emas, kalau memang lebih percaya sama emas, diem. Ya sudah, case close. Kita stres karena kita overthinking. Kan gitu. Padahal ya nggak usah terlalu overthinking juga. Kenapa? Kalau kamu stres gara-gara itu, ya nanti sakit, benar-benar keluar duit malah. Sayang malah ya. Iya. Harusnya bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk sesuatu yang seharusnya tidak perlu dipikirkan. Betul. Fokuslah pada hal-hal apa yang membuat kamu bahagia. Jangan sampai punya duit malah stres. Iya. Gitu loh. Ya, setuju. Jadi kalau dapat bonus jangan stres, tapi bikin bahagia, dialokasikan sesuai tadi yang udah dikasih tahu nih sama Kakanda. Ada 7 step yang bisa kamu lakukan untuk mengalokasikan bonus atau lamsam yang kita dapat setiap tahun. Kalau memang nggak mau digunakan, ya udah nggak apa-apa. Simpen aja. Nggak usah dilihatin, beliin emas atau beliin obligasi, nggak usah dilihatin lagi, udah clear. Biar dia menghasilkan sendiri aja. Gitu ya. Oke, setuju. Oke, next question. Dari Dewi Pertamedika IHC. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya kita menambah wawasan apapun itu yang kita sukai
untuk nantinya suatu ketika bisa sebagai salah satu invest juga untuk menambah cuan. Yang jadi pertanyaan, ketika banyak hal yang kita suka, bagaimana kita lebih memfokuskan satu saja yang memang bisa menghasilkan nantinya. Nah, gimana nih caranya memilah yang paling bisa nantinya menghasilkan cuan gitu? Oke. Sebetulnya ya, kalau demikian, kamu suka banyak hal gitu kan, ya akan sangat mudah kita mengetahui bagaimana ke depannya, itu berdasarkan apa yang kita lakukan. Contoh sih gini, kamu suka apa aja sih? Kamu suka menyanyi, ya kan? Kamu suka menulis, kamu suka bikin apa misalnya karya kayak gelas-gelasan ini kan gitu. Yeah. Kita tahu nih kalau menyanyi apa iya kamu akan jadi penyanyi profesional? I don't think so gitu ya. Yeah. Ya kan? Yeah. Kalau menulis apakah bisa kamu menjadi penulis nantinya? Bisa jadi, ya. Bikin prakarya ini apakah kamu bisa membuat gelas yang dijual? Mungkin iya, bisa gitu kan. Dari situ kan sebenarnya kita ketahuan. Kalau kita ngomongin sisi finansial saja ya, itu ketahuan. Kan gitu. Nah, tapi concern saya adalah bukan apakah yang kita lakukan ini harus segera menjadi cuan? Enggak. Concern saya adalah ketika kamu mempelajarinya, ya nantinya akan menghasilkan uang. Tetapi ketika kamu mempelajarinya, kamu tuh benar-benar enjoy. Gitu loh. Kamu tuh benar-benar enjoy. Kamu benar-benar bisa mengkreasikan sebuah gelas dan ketika jadi gelas ini, ya, wah, ini karya gua nih. Gua happy banget ini jadi karya gua. Ya. Gitu. Ya. Atau belajar soal investasi gitu. Ya. Karena kamu memang suka belajar analisis saham, suka analisis reksadana, suka analisis obligasi. Karena suka. Gitu loh. Jangan berpikir langsung ke ending, ini harus cuan sekian-sekian. Nggak usah. Sekarang kita hanya fokus untuk kerja di sini dengan baik, ya. Along the way aja. Nanti akan ketemu sendiri. Ya. Ini bukan rumus pasti dalam buku. Ini bukan rumus pasti. Tapi dalam kehidupan ini akan selalu ada momen yang disiapkan. Gitu sih. Saya tidak pernah berpikir suatu saat nanti menjadi misalnya financial consultant gitu. Tapi karena saya suka belajar financial planning, saya suka belajar soal saham. Gitu. Tiba-tiba momen itu datang. Gitu. Dari banyak yang saya pelajari, ternyata yang jadi dunia finansial gitu. Saya dulu belajar fashion juga, gitu. Saya belajar hukum juga, tapi yang jadi ternyata finansial. Kita nggak tahu, kita pelajari aja semuanya apa yang kita suka. Ya, jadi tadi udah terjawab ya. Semua yang kita suka boleh dipelajari. Sesuai waktu. At the end sambil seiring berjalan waktu kita akan ketemu mana yang memang paling kita enjoy, mana yang jadi passion, dan harapannya dengan itu yang paling kita enjoy, paling jadi passion kita, itu juga yang mungkin nantinya bisa menjadi cuan buat kita. Betul, karena ketika kita punya passion di situ, karya kita tuh bagus. Ya, kalau kita tadi enjoy. Ya, kalau kita nggak enjoy, nggak punya passion, karyanya jelek. Ya, setuju. Oke. Next question. Teman-teman masih ditunggu ya. Yang tadi untuk giveaway masih dibuka formnya. Kemudian untuk yang mau bertanya, masih bisa untuk bertanya. Kirim di dalam chat box. Jangan lupa 3 penanya yang paling beruntung akan mendapatkan hadiah t-shirt dari tim Pulse kali ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini semakin kita ngobrolin tentang lamsam bonus ini sebenarnya Kak Kanda, ini sobat-sobat Pulse yang ada di luar sana tuh semakin menduga-duga kapan datangnya gitu. Jadi ini udah perlu saya kasih tahu kapan datangnya. Soal sekali. Tapi udah ada versi dukun nih kayaknya yang akan disampaikan. Oke, dari Pak Mugi Nurdini dari Procurement PT KPI RU4. Saya berkeluarga dengan 1 orang anak.
apabila dihitung secara joint income tahunan, termasuk bonus dan lain-lain, kami bisa saving hingga 70% dari annual income. Wow, karena kami sangat hemat dan cukup melek finansial. Sejauh ini, aset kami banyak di SBN retail dan saham high dividend, karena kami percaya bahwa mumpung masih muda, kami harus perbanyak pokok cash dulu, agar nantinya tinggal menikmati imbal hasil bulanan atau passive income dari dividen dan lain-lain. Adapun kami belum merasa butuh rumah. Nah, belum punya rumah nih. Dan belum punya aset fisik apapun. Karena kami ada rumah dinas hingga pensiun. Apakah keputusan kami sudah tepat? Karena menurut kami punya rumah tapi tidak ditempati itu sama sekali tidak menguntungkan. Masih jauh lebih menguntungkan SBN dengan modal yang sama. Nah, ini mungkin juga sebenarnya jadi concern beberapa orang nih, ini tersampaikan nih, yang udah dapat rumah dinas. Jadi rasanya belum perlu rumah dinas, walaupun tahu memang nanti pada saat pensiun harus punya sendiri. Tapi saat ini kalau dihitung-hitung dengan dimasukin sebagai investasi, tadi SBN gitu ya, atau deposito, itu dividennya atau benefitnya jauh lebih tinggi nih Kak Kanda. Baiknya gimana sih secara planning untuk financial ke depan gitu? Oke. Ini lumayan bagus ya pertanyaannya ya. Lumayan paham soal financial plan. Ya, teman-teman yang serius di pasar modal dan pasar saham, sangat bagus kalau kita tetap upgrade knowledge kita ya. Nanti sebenarnya saya ada beberapa, kalau teman-teman rajin melihat di Instagram, ada beberapa yang terkait soal dunia saham dan itu layak untuk dipelajari gitu. Nah, terkait dengan ini, apakah sudah betul? Sudah betul. Jadi betul. Untuk cap rate kalau di perumahan itu kan kita menghitungnya menggunakan cap rate ya. Artinya yield rumah itu di Indonesia itu sekitar 4% lah. Kalau rumah harga 1M, harga sale-nya paling 40 juta. 40 juta, ya 40 jutaan. 40, nggak nyampe 50, nggak sampai 5%. Di bawah itu bahkan. Untuk tempat tinggal yang harganya 1M. Sementara kalau di obligasi SBN itu bisa 6%, ya hampir 6% atau 6% lebih dikit gitu. Jadi saya sepakat untuk itu. Dan cap rate rumah 4% itu harus di rumah-rumah di perkotaan gitu. Kalau di luar Jakarta saya rasa lebih rendah. Atau gitu. Di pinggiran gitu ya, bahkan mungkin bisa lebih rendah. Ya, lebih rendah. Akan berbeda dengan di Singapura atau di Australia, di mana dia bisa 8% untuk properti. Tapi kalau di Indonesia relatif rendah. Sehingga dengan concern seperti tadi, betul ya, betul. Memang ada kemungkinan harga rumah itu suatu saat akan naik lagi gitu. Sementara kita sekarang kan mengalami stagnasi harga rumah udah 5 tahun, 6 tahun, udah 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Dan namun yang perlu teman-teman yang ada di dunia investasi itu perhatikan adalah soal deep learning tadi. Karena apa? Karena kita udah heavy di sana nih, uang kita udah heavy di sana nih, ya kan? Kalau di bonds oke lah, tapi kalau di pasar modal, tolong, ini benar-benar saya minta tolong untuk betul-betul dipelajari dalemannya, gitu. Karena mempelajari saham sekarang itu bukan mempelajari data yang tersedia, tetapi ternyata lebih banyak orang tertipu karena berita-berita konyol di luar sana. Jadi hati-hati untuk mendengar noise atau berita di luar sana yang akan mengganggu investasi kalian. Gitu. Percayalah pada apa yang kalian pilih, bukan karena berita-berita yang ada. Sayang nanti bonusnya dipakai gara-gara denger, kata si A di sana lagi bagus banget loh. Jangan lakukan itu. Ya, jadi jangan lakukan itu. Itu sih. Tapi udah betul yang dibilang tadi, kalau savingnya udah tinggi, 70%, terus sebagian besar berat ada di SBN, ya. Slow investment gitu, itu udah oke. Udah oke.
Tapi membeli rumah tetap jadi, mungkin menjadi big goals-nya tadi lagi Bisa ya? dijadiin big goals ketika Iya. misalnya memang dia ingin Iya, untuk betul. menggunakan gitu. Iya, Bisa iya, dijadiin iya. big goals. Oke. Tapi kalau di Pertamina Group ini apakah orang sering Iya, moving ya? iya, iya. Masih ada kemungkinan untuk kita ditempatkan di mana saja, itu Oke, ada tuh. itu akan menjadi challenge tersendiri dalam keputusan membeli rumah gitu. Ya. Kalau memang dia siap untuk itu ya monggo gitu. Ya, kalau tidak maka punya aset yang di-split antara aset yang liquid tadi dengan aset yang tertanam seperti rumah tadi ya itu juga oke. Gitu. Ya, jadi tadi jawabannya sudah jelas ya. Posisinya sudah tepat. Posisinya dapat, Ya, udah oke. Tapi mungkin nanti kalau memang masih tetap menginginkan, merasa butuh gitu ya, itu perlu disiapkan tersendiri. Betul, menjadi big goals-nya itu. Menjadi big goals-nya tadi. Ya. Oke. Next question dari Yanuar Ramadian dari PT KPI. Soalnya Kakanda mau tanya nih, gimana acuan untuk beli barang cash dengan kondisi keuangan kita yang sekarang? Case-nya, kita punya cash 200 juta, terus mau beli motor harganya 60 juta. Dalam perhitungan Kakanda, apakah hal tersebut oke untuk dilakukan? Thanks. Mungkin ini jadi lebih baiknya ini punya cash 200 juta, mau dipakai beli motor 60 juta. Berarti itu udah 30% tuh ya Kakanda ya. Oke apa enggak sih itu dilakukan? Oke. Simple ini. Kalau dia punya aset lain, contoh punya aset investasi lain ya. Dia punya cash 200 juta, punya aset investasi contoh nih kayak obligasi atau saham atau apapun itu, harganya nilainya 500 juta, 600 juta ya. Beli motor itu ya oke, nggak ada masalah. Tapi kalau yang dia punya cuma 200 juta tadi tanpa ada aset lain, terus udah deh gue beli motor deh dan juga punya simpanan lain ya itu nggak make sense. Jadi sekali lagi ya, financial planning itu bukan rasio-rasio, bukan persentase-persentase, tapi make sense nggak sih? Gitu loh, kan gitu. Kecuali nih ya, 200 juta, gue beli motor 60 juta. Kecuali ya emang itu gaji kamu sebulan 100 juta, itu oke lah. Tapi kalau gajinya 10 juta per bulan atau 20 juta per bulan, sehingga butuh waktu yang lama untuk mengumpulkan 200 juta, kemudian langsung dihabisin, ya nggak pas lah. Boleh kok beli motor, boleh banget. Beli motor bagus boleh, beli mobil bagus boleh. Tapi pastikan kita punya investasi juga. Di luar itu. Di luar itu. Bahkan itu duluan, habis itu kita, makanya saya tadi bilang, piramida ini adalah piramida yang menjadi basic investment kita, basic financial planning kita. Urutannya harus ada. Kalau enggak, mungkin sekarang oke, tapi saya yakin 3-4 tahun lagi goyang. Bubar tuh langsung ya. Kalau kita nggak ngikutin tadi si piramid yang sebetulnya basicnya kamu. Itu udah proven kok. Piramida itu udah proven. Baik Andika Diskartes. Baik Kakanda. Catat. Oke, ini masih lumayan ya, masih ada 30 pertanyaan. Tapi karena waktunya terbatas ya, Kakanda mungkin nanti izin, ini masih ada sekitar 30 pertanyaan lagi. Mungkin kita akan sampaikan di chat box, mungkin nanti akan bisa dijawab dari timnya Kakanda Andika untuk pertanyaan-pertanyaan Sobat Pos. Hari ini kita terpaksa hentikan dulu obrolannya karena waktunya sudah habis. Tapi jangan kemana-mana dulu karena Kakanda akan menyampaikan closing statement buat semua Sobat Pos yang hari ini sudah bergabung. Jadi dari pemaparan yang sudah kurang lebih 2 jam ya kita ngobrol ya Kakanda. Udah ngobrol kurang lebih 2 jam, pertanyaan tadi sudah ada, step-stepnya udah disampaikan, apa sih kira-kira closing statement yang nanti akan disampaikan oleh Kakanda Andika Diskartes. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu siapa yang menjadi pemenang untuk hadiah beruntung berupa t-shirt dari Panitia Gibahin Duit Yuk hari ini. Dan winernya ada 3 orang. Yang pertama adalah Heno Dwi dari PT KPI, kemudian Pak Martua Sitorus dari PH Erokan, dan Mbak Dewi dari Petro Medica IHC. Jadi untuk para pemenang, mohon dapat menghubungi panitia. Caranya gimana?
Caranya DM ke Instagram @pertamina.korpu atau @growthcorner.pgm. Ingat ya, tolong 3 orang yang namanya ada di dalam layar dapat DM ke panitia Instagram @pertamina.korpu atau @growthcorner.pgm. Udah catat ya teman-teman, selamat buat para pemenang yang akan mendapatkan t-shirt Ciamik yang dari panitia. Oke, Kakak Andika. Nah, Kakanda Andika mohon dapat disampaikan. Tadi udah ngejelasin kurang lebih 2 jam, kita udah ngobrol. Saya juga jadi ikutan melek nih ya. Wah, ternyata banyak banget yang saya mesti benerin juga. Perasaan udah ngerasa kayaknya udah aman-aman aja gitu. Ternyata banyak yang saya harus belajar lagi tentang finansial. Apa sih closing statement? Tadi kan tema kita nih, bonus tuh jangan kayak mantan, cuman numpang lewat. Bukan berarti mantannya harus di-maintain kan, gitu ya, supaya nggak numpang lewat gitu ya. Jadi closing statement untuk rahasia memanfaatkan bonus atau lamsam yang sebetulnya para perwira, para sobat pos dapatkan setiap tahun nih ya, sampai hari ini alhamdulillah masih setiap tahun, dengan wise, dengan bijak, dan tidak menyebabkan nanti ada penyesalan di kemudian hari gitu. Apa nih closing statement-nya Kakanda? Ya, jadi kalau mantannya masih dipelihara, pasangan kamu bisa marah pasti. Oh iya. Itu udah pasti lah, itu logik lah ya. Jadi bukan mantan yang di-maintain ya. ya? Nah, ini basic principle sebetulnya ya. Jangan pernah mau kita diperbudak sama uang, itu wajib ya. Tapi selalu ingat bahwa kita bosnya, kita yang ngatur. Ya, uang itu nggak jahat, tapi pengetahuan kita tentang uang itu yang menentukan segalanya. Itu sih. Oke. Jadi ingat ya, uang itu nggak jahat, tapi jangan mau kita diperbudak sama uang. Kita adalah bos dari si uang itu. Iya dong. Oke, setuju banget. Dan jangan lupa mengapresiasi diri tadi ya, kalau kata Kakanda. Oke, terima kasih Kakanda Andika yang udah sangat luar biasa buat materinya yang keren. Semua kita belajar. Kemudian closing statement-nya jangan lupa ya, Sobat Pos, untuk terus diingat. Sebelum saya menutup acara ini, saya akan menginfokan untuk semua Sobat Pos agar dapat mengisi absen. Ada di layar, boleh dicekrek tuh QR code-nya, supaya menjadi realisasi untuk learning hours-nya. Dan juga tolong segera di-follow akun Instagram Pertamina Corporate University dengan @pertamina.korpu. Kita sampai di akhir sesi pos kali ini. Terima kasih banyak Kakanda Andika yang sudah hadir pada siang sampai ke sore hari ini bersama dengan saya, dengan timnya juga yang dari kemarin sudah sibuk ya. Oh ya? Kemudian kita sudah meeting-meeting. Oh gitu. Dan kemudian untuk para panitia, ini nggak kelihatan mungkin panitia yang ada di belakang. Tepuk tangan buat semua panitia yang sudah berpartisipasi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan kita bisa mendapatkan insight dari materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Saya, Mai Salina, undur diri. Selamat sore, Sobat Pos. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali. Thank you semua. Ada telepon.